Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena pertolongannya lah kita masih boleh melewati hari demi hari dan berkat-berkat-Nya yang cukup untuk kita sehingga kita bisa menikmati perjalanan hidup kita. Dan marilah kita selalu memulai hari dengan tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur lagi karena Engkau sajalah sumber hidup kami dan yang telah memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, tubuh dan kesehatan serta memelihara kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami pada hari ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu dan berbicaralah kepada kami agar kami semakin dikuatkan dan agar kami pun juga makin mengenal kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul atau tema yang saya berikan dalam perikop yang kita baca ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan, yaitu di dalam ayat yang 22. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kitab Ratapan ini merupakan tangisan dan seruan bangsa Israel. Secara khusus, Nabi Yeremia pada waktu itu kepada Allah sebagai akibat dari kehancuran dan kejatuhan kota Yerusalem ke tangan musuh, yaitu ke tangan bangsa Babel. Nah, umat Allah pada waktu itu telah ditawan dan dibawa ke negeri Babel. Seruan ratapan yang dipanjatkan kepada Allah merupakan ungkapan rasa sedih dan duka cita yang sangat mendalam. Nah, walaupun demikian, saudara, ternyata di sini Nabi Yeremia tidak putus pengharapannya. Ia percaya bahwa Allah adalah Allah yang tetap setia kepada umat-Nya. Yeremia mendesak bangsa Israel untuk ingat kembali bahwa Allah sungguh-sungguh sebagai pemurah. Allah adalah Allah yang pemurah dan Allah yang setia. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah juga baik kepada mereka yang mengandalkan Dia. Di ayat 22 dan 23 menegaskan kembali, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia percaya Tuhan akan memulihkan dan menolong umat-Nya Israel. Tuhan memiliki kasih setia yang tiada habis-habisnya kepada umat-Nya. Karena kasih setia Tuhan inilah Yeremia yakin Dia, yaitu Tuhan, akan mengampuni umat-Nya dan mengembalikan status mereka sebagai umat kesayangan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia itu artinya berarti kebaikan, kemurahan, pengampunan, atau belas kasihan. Dan selain itu juga kasih setia juga erat kaitannya dengan perjanjian Allah
yang telah dibuat oleh Allah sendiri terhadap umat Israel, yaitu janji bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Kasih Allah atau kasih setia Allah menunjukkan kesetiaannya terhadap janji yang telah Dia ikrarkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih setia Tuhan inilah ada pengampunan terhadap orang yang berdosa. Kita hendaklah yakin bahwa meskipun kita telah jatuh ke dalam jurang dosa, telah diasingkan dan diabaikan, masih ada Allah yang dengan kasih setianya mengangkat kita. Karena kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya ini pula yang membuat Allah Bapa telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, turun ke dalam dunia ini, datang ke dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah bentuk pernyataan bahwa manusia berdosa masih memiliki pengharapan dalam keselamatan dari Allah. Nah, inilah bentuk kepedulian Allah terhadap umat manusia. Supaya apa? Manusia tidak lagi terbelenggu oleh dosa, tetapi menerima anugerah keselamatan dari Allah. Nah, kiranya dengan renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, dengan pertolongan Tuhan, kita yang dalam keadaan terpuruk masih ada pengharapan. Datanglah kepada Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Selalu tersedia bagi kita yang berdosa ini dan yang mau kembali bertobat dan ingin hidup menurut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia yang tiada pernah habis bagi kami orang berdosa. Tuhan, kami sangat menyadari bahwa kami ini sesungguhnya tidak pantas, tidak layak. Karena bagaimanapun juga harus kami akui bahwa hidup kami ini kotor karena dosa. Hari lepas ke sehari kami tidak luput berbuat dosa. Namun kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu itu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Selalu ada pengharapan dan selalu Engkau membuka hatimu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan bukan hanya itu, Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa, yang putus pengharapan. Tetapi dengan adanya Tuhan kami Yesus Kristus, ada pengharapan yang kekal. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini, Engkau berkati di dalam hati kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami, bahwa masih ada pengharapan. Berkatilah saudara-saudara kami yang putus asa dalam hidup mereka, dalam dosa mereka, agar mereka mengingat kembali bahwa Tuhan memberikan kesempatan dan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Tuhan, tolonglah kiranya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.